kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim dari lantai 2. Masih dengan orang-orang hebat di hadapan saya, para kanca semuanya. Orang-orang yang rendah hati, berpengalaman luas, sharing kita nanti sampai pukul 12. Oke, tadi lanjut lagi dengan Pak Apri, sempat keputus karena ada lagu yang keren, permintaan dari Bu Betty tadi lagu. Iya, terus sekali. Lain Bu Betty lagunya. Bu Betty tuh lagu-lagunya tuh cukup banyak referensinya, termasuk lagu-lagu anak muda beliau suka sekali. K-pop. Kalau K-pop kurang tahu nih. Lagu Korea. Lagi ngetup di lagu Korea sekarang. Oke, Pak Apri sendiri bagaimana nih Pak tanggapan? Tadi kan pendidikan dirindam 2 minggu adik-adik kita itu. Iya. Pernah nggak Bapak ngelihat si A ini sebelum masuk rindam dan setelah pulang dari rindam 2 minggu ada perubahan nggak? Wah, kalau perubahan pasti itu. Apa tuh? Pasti before after lah ya. Yang mencolok adalah before afternya adalah, mohon maaf nih, warna kulit. Oh, iya. Kenapa Pak ada? Karena di situ tuh kan mereka dibina. Oke. Termasuk dalam siang hari juga mereka dalam. Oh ya. Fisik tadi Pak. Fisik ya. Fisik. Jadi wah, ngelihatnya tuh malah bukan seperti mahasiswa Akiba. Oh. Jadi kayak ngelihat calon-calon bintara. Iya, luar biasa. Itu yang pertama mencolok dari fisik mereka. Pertama yang jelas mereka lebih bugar. Oke. Lebih sehat. Karena kasusnya itu pas awal ada beberapa kasus, nggak semua sih, satu orang waktu itu. Pas baru, kalau tradisi di Rindam itu ada yang unik. Jadi pas pertama itu kan mereka nggak cooling down kayak kita tadi cooling down. Itu langsung pom. Oh. Nah, ada yang kaget mungkin. Langsung digas ke. Ternyata mayoritas anak-anak sudah bagus sih, karena sebagian ada yang pernah jadi paskibra, ada yang pernah ikut baris per baris segala macam lah. Ada yang belum tidak sama sekali. Mungkin nah, dia jadi ikut foto model zaman SMA-nya. Ya, bisa jadilah. Kan atau jadi selebgram. Selebgram. Ya, gitu zaman sekarang. Nah, tapi untuk satu orang itu hanya berlaku 1 hari itu, dia nggak kuat fisiknya. Besoknya setelah itu, itulah saya salut dengan bapak-bapak yang di Rindam itu, mereka bisa mengatur, melihat fisik anak ini bagaimana, kemudian treatmentnya harus bagaimana. Sampai sekarang, alhamdulillah anak itu malah lebih sehat. Oke. Maaf Pak, nih mereka diterima, kemudian datang ke Tanjung Enim, itu berapa hari sebelum masuk Rindam? 1 hari. Jadi misal buat dari dari Bangka, dari mana, Tanjung Enim. Hari ini nyampe semalam, besok langsung. Ekstrim. Iya. Tapi kalau orang Medan kan lebih gacor ya, lebih kuat. Nah itu ini perlengkapan pakaian segala macam sudah disiapkan mereka. Sudah disiapkan. Jadi kan dari Rindam itu kan ada pakaiannya juga dapat itu. Nah, jadi mereka datang sementara dengan pakaian yang bebas pantas. Nah, nanti di Rindam udah kita fasilitasi. Dapat. Orang tua, ini adik didik kita, anak didik kita nih Pak. Mereka datang sini sendirian atau diantar orang tuanya? Sendirian. Oke, sendirian. Oh, berarti itu benar-benar sendiri, semalam langsung Rindam, 2 minggu di situ. Ya. Sendiri itu maksudnya bukan dia hanya 1 orang ya. Jadi misalnya dari Inalum itu nanti ada PIC dari perusahaan Inalum. Diantar oleh perusahaan. Tapi keluarga tidak boleh ikut? Enggak. Karena kalau sudah serah terima dengan perusahaan itu udah tanggung jawab Akiba dan si perusahaan itu tadi. Kalau pas nyampe sini itu jadi tanggung jawab Akiba sepenuhnya. Iya. Mental. Dan pantas mereka siap tempur nih Bu kalau itu kan. Luar biasa mentalnya, apalagi mentalnya yang sudah bagus atau yang belum bagus kita tempah lagi di Rindam. Jadi ada yang didesersi dah, melarikan diri. Sejauh ini nggak ada. Karena mereka termasuk terikat lah ya. Satu, yang kedua juga lari kemana, udah tahu jalan pasti. Iya. Dikurung di situ. Iya. Nah dari pelatih selama ini ada hambatan dari pelatih kita di Rindam itu? Hambatan itu sejauh ini nggak ada, nggak pernah ada hambatan. Paling evaluasi terkait kegiatan tersebut, masukan-masukan untuk anak-anak lah biasanya.
Kalau yang malah nggak ada sih, nggak ada hambatan. Nggak ada sama sekali. Yang justru luar biasa untuk yang tahun ini. Tahun ini Bu, Luar biasanya nggak ada yang sakit. alhamdulillah. Padahal Nggak ada yang kita situasi COVID ya. gitu ya, alhamdulillah nggak ada. Oke. Nah kemudian Bu, apa namanya tuh? Mereka balik lagi ke asrama. Nah itu langsung normal perkuliahan mereka. Maksudnya normal tuh langsung beraktivitas atau mereka ada jeda istirahat sehari 2 hari? Ya, yang jelas istirahat dulu Pak. Istirahat. 2 minggu full kena capek lah ya. Terbakar matahari. Lumayan melelahkan mungkin karena aktivitas padat kan. Jadi kita cooling down dulu paling 1 hari atau 2 hari biasanya. Okay. Melihat jadwal lah. Tapi biasanya itu 1 hari Bu. 1 hari setelah Ya. dari Rindam ya. Setelah itu selesai dari Rindam, nanti kita menerima hasil dari Rindam, report dari teman-teman dalam bentuk catatan. Luar biasa semuanya bagus. Oke. Kesimpulannya bagus lah. Bagus ya. Oke. Dan hampir sejauh ini semuanya bagus. Setelah itu mereka akan matrikulasi. Artinya apa? Matrikulasi? Kita pakai bahasa yang simpel aja ya. Jadi anak-anak ini mayoritas bukan berasal dari kejuruan SMK. Oh. Nah, kita ini Akiba itu spesial lah ya dikatakan. Jadi kita merekrut juga yang non vokasi, misalnya seperti SMA, baik itu jurusan IPA, IPS, IPA ya. MAN juga. Oke, MAN, oke. Maaf Pak, itu persentasenya dibatasin sekian-sekian nggak? Enggak dibatasin. Oh, tetap diadu ya? Iya, tetap diadu. Tapi memang apa namanya tuh lebih mencolok tetap yang dari vokasi SMK. Yang misalnya ada IPS lolos, berarti memang udah luar biasa anak itu. Ya, karena kan tidak, Karena soal tes kita itu rata-rata isinya IPA, fisika, Iya. kimia yang berkaitan. Nah selama ini yang terjadi banyak kan? Adik-adik kita dari basic IPS-nya ada banyak. Ada tapi tidak banyak. Tidak banyak ya, tetap mayoritas di adik-adik. Karena kita lihat pas dia survive di waktu perjalanan tes itu ada yang udah gugur. Iya. Iya, jangan sampai jalan jurusan, Pak. Nah, Iya. kira-kira itu deh. Gitulah kira-kira. Ya sama aku SMA. Jadi- aku SMA IPS, Pak. Waktu itu nak tes apa tuh Akmil. Iya. Akmil ngembe apa itu ya, ngembe Akmil lah baca. Gagal, kawan kita IPA. Akhirnya kawan aku ngomong, sudahlah, kau tuh kan ganteng, jadi kau perboleh. Asik. Jadi kau perboleh. Jadi karena basic aku nyenyes, disarankan jadi penyiar. Nah. Oke. Nah, Jadi- dari kalau apa Pak, dari beberapa adik-adik kita itu ketika mereka pulang, ini saya lagi ngebayangin mereka kan anak SMK, dia asal daerah dia dengan Iya. kehidupan yang sudah apa ya Pak, sudah kebudayaan dia, terus tiba-tiba masuk ke apa tuh, masuk ke Rindam, Iya. balik lagi. Nah itu apa nih Pak, maksud tuh ekspresi mereka ketika masuk nih di asrama kan? Mereka kan yang kebayang biasa tuh anak tamat SMK SMA itu kan kebayang bebas kan, kuliah. Nah, mereka di asrama gitu. Itu gimana ininya mereka? Oke, jadi setelah mereka pulang dari Rindam, itu yang kita pesankan ke para pelatih atau pendidik yang ada di Rindam, kita minta kedisiplinan mereka memang harus sampai ke asrama pun mereka bawa. Oh, Nah, jadi waktu mereka pulang, itu waktu kita misalnya panggil itu bawaan dari Rindam udah bawa. Jadi mereka kayak memang yang akan mereka hadapi selama 1 tahun di Akiba, salah satunya kita ada pendidikan karakter Pak. Oke. Nah, jadi pendidikan karakter itu bukan militer sepenuhnya Ya. sih. Ya. Dikatakan semi juga enggak. Agak dia PPM Pak, Apa tuh? pura-pura militer. Kemana-mana pakai seragam, mana pistol kau? Dari sini. Itu yang bahaya kan, bahaya. Tapi kalau kita tuh paling menekankan kedisiplinan bagi Disiplin, mereka. Pak, oke. Kemudian attitude. Attitude, oke, siap. Jadi kita minta ke pelatih tuh nanti setelah mereka pulang selama di Akiba mereka punya bekal disiplin yang baik, kemudian punya bekal attitude yang baik. Bahkan kalau bisa sampai mereka bekerja nanti. Ke bawah terus Pak. Iya, Berarti betul. istilahnya Pak, akibat ada request ke Rindam. Iya, ada Oh, komunikasi. Poin-poin inilah yang menjadi targetnya. Iya, kan? terus dijawab sama Rindam, memang itulah yang kami latih. Karena negara ini membutuhkan tenaga muda yang profesional. Iya, betul. Oke, terima
terima kasih banyak ini Pak Apri, Bu Betty. Terima kasihnya maksudnya gini, saya juga pribadi akhirnya mendapat ilmu baru nih. Iya, Ternyata sama-sama, kita Pak. harus ada disiplin, ada attitude, Iya. dan juga kerjasama tim, ya kan, untuk apa? Untuk menjadi sosok yang berhasil, yang sukses. Iya. Apalagi adik-adik kita ini pekerjaannya berat semua nih nantinya ke depan, ya kan? Iya, betul. Oke. Ada kegiatan di luar pendidikan, apalah kalau kita ngomong eskul kali. Kalau di perguruan tinggi itu UKM. UKM, oke. Nah kalau kita nyebutnya UKM tetap. Iya. Oke, apa aja tuh Pak UKM-nya kita? Saya yang jawab Bu ya. Oke, nggak apa-apa. Ini honornya besar dia soalnya. Tidak. Jadi kita itu alhamdulillah ya karena kita dari binaan dari bawah yayasan juga kemudian disupport dari PTBA sepenuhnya. Terima kasih juga untuk tim Porsiba juga. Oh, Porsiba. Iya, Oke. Porsiba juga support kita termasuk di sini ada salah satunya Pak Erwin dan macam-macam lah teman-teman. Mohon maaf nggak bisa disebutin satu-satu. Kita difasilitasin untuk menggunakan fasilitas futsal, Oke, kemudian futsal, bowling, bowling. panjat tebing, panjat tebing. menembak, Menembak ada juga, iya, Pak? badminton, volley, semua fasilitas olahraga yang memang anak-anak mau berkegiatan itu rutin setiap minggu, kita komunikasikan secara administratif dan teman-teman Porsiba, insya Allah support. Support. Oke. Nah, mantap. tapi menyesuaikan kondisi. Kondisi ya. Nah, Oke. COVID kan sekarang ini jadi kita batasi. belum full lah dibuka ininya Pak ya. Ya, belum full. Nah, dan kita itu ada UKM wajib, Pak. Apa tuh Pak? Yang wajib itu berarti semua harus hadir. Seluruh siswa. Iya. Oke. Itu UKM karate. Oh karate. Iya, wajib. Karena kita menjaga kebugaran anak-anak itu. Salah satu olahraga yang gerakannya terstruktur itu kan bela diri. Bela diri. Jadi mereka mulai jam 5:30 pagi, Tiap hari. Sabtu, Oh Sabtu sampai jam. 8 pagi, Oke. 2,5 jam. 2 jam setengah. Itu pas latihan sarapan udah siap ya? Yo, kebelenger kayak sarapan. Gitu ya, untuk yang tahun ini bukan masuk UKM, tetapi kita wajibkan paling tidak dia punya kenangan selama di asrama 1 tahun itu hatam Al-Quran. Gitu. Alhamdulillah. Itu yang kita inginkan. Yang ngajar dari internal atau? Dia bersama-sama karena ada juga yang bisa gitu kan, tapi ada juga dosen akibah yang selalu memantau di sana. Oh gitu. Aku Melo. Jadi paling tidak kan Enak susah belajar ya. ikro gitu deh. Jadi belajarlah bersama-sama kan, jadi Iya, punya Bu. kenangan. Oke, siap. Seumur hidup mungkin pernah menghatamkan Al-Quran gitu kan di akibah. Jadi Bu, fisik kita benahi, disiplin Iya. kita benahi, religinya juga. Iya. Gitu, Masya Allah. Ada juga Lengkap. yang anak-anak yang luar non Nah, yang non muslim Bu itu kan gimana? ada gereja. Oke. Di situ sama-sama. Oh, ini oke, sip. Yang Ada yang sempat bolos ke gereja. karena Ya biasa lah orang pura-pura malas ke gereja. ibadah. Pura-pura ke Bukan gereja. bukan ke gereja, Apa? bukan pura-pura, tapi misalnya hari Minggu ini kok dia nggak keluar kemana? Terus saya datengin, Ternyata ya kita tegur, kamu wajib gitu. Kita tidak memandang agama ya, Oke. karena itu kan rohani seseorang iya kan benar Pak, benar. menstimulus dia juga berperilaku baik kan salah satunya itu. Jadi kita harus wajibkan mereka untuk melakukan ibadah itu. Di samping ya karena itu kan kewajiban lah bagi Kewajiban mereka. nih, padahal- Nggak memandang agama apapun itu. Padahal deket jalan kaki deh. Nah itulah ngapo ya. Siapa namanya Pak? Jangan. Oke para kanju semuanya, kita akan lanjut lagi bincang-bincang kita ini suasana hari ini sampai pukul 12 nanti kita akan buka dikit-dikit semuanya tentang akibah masih dengan Bu Betty, Pak Apri dan juga nanti ada 2 orang spesial nih guest kita yang akan menambah wawasan kita semuanya para kanca. Jangan kemana-mana, kita dengerin lagu yang satu ini. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim.
Tanjung Enim Radio. Masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim, para kanca semuanya, masih semangat kita di 11 pas ngepas lewat sekian menit nih waktu Indonesia bagian Barat, waktu di Tanjung Enim tentunya. Para kanca dimanapun saat ini berada, alhamdulillah sesuai dengan janji kita tadi itu sudah hadir di hadapan kita. Jangan saya yang jelasin. Oh iya. Bocor bahaya ini bahaya. Nanti yang ngundang nih yang ini. Oke, silakan Pak Apri memperkenalkan nih. Oke, baik. Bintang tamunya. Iya. Gestarnya hari ini di Tanjung Enim Radio. Jadi untuk kanca-kanca ya, ada informasi luar biasa ini. Di sebelah kanan saya kebetulan sudah ada Pak Matias Mansoben. Beliau dari NMI PT Freeport Indonesia. Luar biasa, beliau adalah crew leader untuk instruktur yang ada di NMI. NMI itu Nemangkawi Institute. Tapi nanti biar Pak Matias saja yang jelasin, Pak. Biar A1. Iya, nanti salah-salah saya jawab. Nah, mungkin teman-teman nanya tuh, kenapa kok bisa Pak Matias kesini ya? Bisa nyampe sini? Ya, Om tadi pasti mau nanya itu kan? Penasaran. Jadi Akiba dan Nemangkawi Institute ini, nanti Pak Matias yang menjelaskan, kita sama-sama berada di bawah perusahaan BUMN. Kalau kita di bawah PT Bukit Asam dan ada 3 perusahaan BUMN yang lain yang bergabung. Nah kalau Nemangkawi Mining Institute ini berada di bawah naungan PT Freeport Indonesia. Yang sekarang dimiliki oleh Main ID Indonesia. Luar biasa. Oke, terus kemudian untuk vokasi ini yang sudah dibina oleh masing-masing perusahaan, Main ID kan melihat nih bahwa kebutuhan tenaga kerja itu perlu terus pengembangan, salah satunya melalui dunia pendidikan. Nah, karena dilihat oleh Main ID bahwa di Main ID Group itu sudah ada 2 sekolah vokasi, yaitu Akiba dan NMI. Jadi dilakukanlah kolaborasi untuk pengembangan pendidikan di sekolah Main ID Group. Jadi kita ada program namanya Lecture Exchange atau pertukaran pengajar, instruktur lah ya, pertukaran instruktur. Dulu diawali tahun 2020 meetingnya cukup lama, bagaimana teknisnya, apa saja yang akan di-sharingkan, dan diputuskan akhirnya deal kita, karena COVID juga Pak waktu itu, jadi menyesuaikan. Salah satu hambatannya COVID ya? Ya, kemudian di bulan 8 atau bulan 9 akhirnya kita deal tahun 2021 Akiba akan memberangkatkan instrukturnya ke NMI Freeport Indonesia. Ada 2 instruktur yang disepakati untuk sharing, bukan belajar ya, sharing-sharing lah di PT Freeport Indonesia. Kebetulan saya sendiri untuk berangkat ke sana dan satunya lagi ada Pak Muhammad Abdul Goni. Jadi kita bisa dikatakan kita tuh berguru lah ke Nemangkawi ini. Nemangkawi. Iya. Nanti artinya apa itu biar Pak Matias. Nah disepakati kita berangkat selama 3 minggu untuk bisa dikatakan kami belajar lah ke sana dan sharingnya luar biasa dari pihak Freeport itu. Itu pengalaman pertama Pak Apri ke Freeport? Ke Papua juga pertama kali itu. Iya. Tamu kita juga Pak Matius. Pertama kali ke Sumatera. Ini yang pertama semua ini. Iya. Luar biasa. Oke. Jadi berapa lama? 3 minggu? Selama 3 minggu. 3 minggu. Sharing terus. Dan waktu itu ketemu Pak Matius di sana? Nah beliau ini kebetulan mentor saya lah di sana. Oh di sana. Yang mendampingi setiap hari itu Pak Matias. Berarti sekarang reunian nih. Iya seperti itu. Makanya kemarin pas tim NMI mau nunjuk siapa yang berangkat, saya berharap Pak Matias Mansoben berangkatlah ke sini gitu, biar ketemu lagi. Alhamdulillah terkabul. Ya. Alhamdulillah luar biasa. Kesannya gimana selama di sana Pak? 3 minggu di sana? Luar biasa sekali. Luar biasa ya. Yang kalian belum lihat Papua itu, wah saya takjub ya? luar biasa. Ternyata wah
melebihi ekspektasi kita, terutama hal-hal yang budaya, hal-hal yang positifnya bagus. Seneng-seneng lah di sana tuh. Terutama di Freeport juga luar biasa karena itu kan perusahaan kelas dunia lah ya. Freeport, Wah, kita tuh sampai di sana tuh ya takjub lah dengan perusahaan sebesar itu. Oke, nah sekarang silakan ini Pak. Iya. Bocorannya langsung diarahkan ke. Oke. Jadi biar Om aja nanti yang langsung tanya nih sama Pak Matias tuh. Pembukaan dulu. Oke, silakan dengan Pak Matias ya. Iya. Oke, Pak Matias gimana nih pertama kali nih rasanya nyampe ke sini, ke mana? Ke Tanjung Inim. Silakan Pak, dipegang nggak apa-apa. Nah, oke. Ya, baik. Pertama kali saya datang di Tanjung Inim khususnya Pulau Sumatera. Pak, sorry maaf Pak, Pulau Sumatera baru ini ya? Ya, Pulau Sumatera baru kali ini perdana. Perdana. Oke, bangga, bahagia banget. Ya. Oke, gimana Pak kesannya Pak? Kesannya itu luar biasa buat penyambutan dari waktu tiba di bandara hingga sampai di Hotel Saka. Hotel Saka. Semua dosen Akiba dan semua pimpinan manajemen PT Bukit Asam menyambut luar biasa. Oke, sip, mantep. Betah Pak ya? Ya, seperti itu. Itu yang penting betah dulu ya kan? Ditambah lagi dengan menu khas Palembang. Nanti kita culik Pak, kita bawa ke sini Pak. Oke, Pak. Bagaimana Pak tadi tempat kita nyinggung masalah tadi pendidikan yang dilaksanakan di Freeport itu yang sempat dikunjungi oleh Pak Apri. Mangkawi ya. Nah, jadi di Mangkawi sendiri itu adalah salah satu lembaga non formal. Lembaga non formal. Ya, yang dibuat atau langsung kelola oleh PT Freeport sendiri. Nah, untuk memberdayakan masyarakat lokal yang ada di sekitar wilayah penambangan PT Freeport. Oke. Nah, Mangkawi sendiri didirikan pada tahun 2003. Beroperasi dari 2003 hingga saat ini. Sampai saat ini Pak. Ya. Namun 2 tahun terakhir ini, tahun kemarin dan tahun ini, kami sempat vakum diolah karena wadah yang cukup melanda bumi seluruh dunia. Seluruh dunia. Termasuk NKRI. Ya, sehingga kami vakum. Nah, setelah kami mengikuti protokol kesehatan dan kami akan memenuhi itu, selanjutnya kami akan mencoba untuk merekrut lagi. Untuk memberdayakan kembali masyarakat lokal yang ada di wilayah penambangan itu. Oke, Pak, itu yang direkrut itu Pak, mereka dijadikan seperti di Akiba ini Pak ya, pendidikannya apa yang dipelajarinnya? Iya, jadi tidak jauh beda dengan Akiba. Kalau Akiba formal. Kalau kami di Mangkawi non formal. Nah, jurusan sama seperti Akiba juga, ada POT kalau di sini. POT, Ya, kalau di sana kami langsung dengan sebutnya trade-nya operator, mekanik, welder, Pak. listrik, kemudian konstruksi. 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 Nah, ini untuk syarat untuk mengikuti pendidikan di sini di Mangkawi. Di Mangkawi itu ada syaratnya. Nah, syaratnya kami ambil berdasarkan usia. Nah, usia minimum itu 17 tahun. Maksimalnya adalah 30 tahun. Oh, 30 masih Pak ya? Iya. Pria wanitanya Pak? Untuk pria wanita sama. Sama Pak, nggak dibedain prianya harus sekian, wanitanya harus sekian. Itu selama berapa lama pendidikannya Pak mereka? Pendidikan kami 1 tahun juga. 1 tahun? Iya. Jadi 1 tahun berjalan itu 3 bulan pertama kita pertama kirim 3 minggu di Kinasi, seperti disebutkan tadi di Bogor. Setelah 3 minggu balik kembali ke Papua di Mangkawi. Ke mesnya ini. Ya. Setelah itu kami teori. Nah, pembagian jurusan itu. Nah, kemudian kita terapkan standar kerja Freeport punya seperti induction dan sebagainya. Pak, satu angkatan berapa orang tuh? Satu angkatan kami berekrut 40. Oh, 40. Ya. Berarti 40 ini Pak, pria wanitanya relatif Pak ya? Ya, relatif. Nggak dibagi harus 20 pria, 20 wanita, enggak Pak ya? Ya.
Kemudian itu siswa itu kami membagikan berdasar jurusan sesuai dengan knowledge-nya. Oke. Ya. Jadi yang paling terendah di jurusan ini, yang paling tertinggi di jurusan ini. Ya. Oke, sip. Jadi memudahkan kita di saat pembelajaran. Oh, jadi udah ketahuan nih Pak, Udah ini ketahuan kemampuannya. kemampuan si Ya, A ini seperti ya. ini, si B ini seperti Ya, ini. seperti itu. Tinggal kita mengarahkan saja. Oke, para kanca semuanya, baru sedikit nih cerita tentang sekolah kita di Privat nih. Saya sebutnya langsung Privat dari lebih. Nanti kita lanjut lagi. Nanti Pak Matius juga bersama sahabatnya, bersama Ada gestar lagi satu lagi nih. Kita bawa lagi Pak Apri ngundurin diri. Ganti-gantian. Oke semuanya para kanco, kita akan lanjut lagi sampai pukul 12 pas ke pas nanti. Kita dengerin dulu satu lagu yang berikut ini. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.